Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam syahrun huwa 'indallahi afdhalus syuhur wa ayyamuhu afdhalul ayyam wa layaluhu afdhalul layal. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatin isya wa tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban mukminin mukminat terhadap Al-Quran, itulah judul tausiah Ramadan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan penaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, serta umat yang menjadi kebanggaan dan kesayangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kita insya Allah tahu, lebih dari itu kita yakin seyakin-yakinnya, dan insya Allah kita juga menjadi pengamal dari keyakinan tersebut, bahwa satu dari 6 arkanul iman yang kita kenal masyhur itu mengimani kebenaran kitab suci Allah. Dalam hal ini khususnya kitab suci Al-Quran yang diyakini oleh seluruh umat muslimin muslimat kapan dan dimanapun, termasuk di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya kini, apakah masih ada di antara kita orang-orang beragama Islam yang masih belum bisa membaca Al-Quran? Hasil penelitian menunjukkan memang masih ada. Bahkan bisa dikatakan masih lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa. Lepas dari itu, kita semua sebagai muslimin muslimat tentu langsung maupun tidak langsung memiliki rasa tanggung jawab atas kequranan kita. Oleh karena itu, melalui mimbar tausiah Ramadan ini tidak henti-hentinya para mubaligh, para da'i atau duat selalu mengingatkan kita semua untuk terus-menerus memiliki kemauan. Itu modal utama. Tanpa kemauan bisa dikatakan sulit untuk bisa menggapai kemampuan kita membaca Al-Quran. Apalagi untuk menerjemahkan, menafsirkan dan selanjutnya, tetapi minimal kita targetkan supaya muslimin muslimat kalau belum bisa secara keseluruhannya, minimal bagian terbesarnya bisa mencapai target mampu membaca Al-Quran. Kenapa kita harus memiliki kemauan? Karena kemauan itu adalah lahir dari dalam diri kita sendiri. Untuk itu Quran memastikan, Allah berkalam dalam surat Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi,
diulang sebanyak 4 kali di surat yang sama. Maaf, maksud saya di surat Al-Qamar, bukan surat Al-Qiyamah. Saya ulangi, surat Al-Qamar, surat bulan. Allah berkalam, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh akan kami berikan kemudahan untuk Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran atau untuk dipelajari. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang berkemauan untuk mempelajarinya? Jadi pengulangan ayat yang sama dalam surat yang sama ini secara langsung maupun tidak langsung, katakanlah ini Allah menggaransi hambanya yang memiliki kemauan untuk mempelajari Al-Quran, insya Allah, karena Allah menyarankannya begitu, kita muslimin muslimat, bahkan yang non mukmin sekalipun banyak di muka bumi ini yang bisa membaca Al-Quran. Bahkan bisa mengartikan lepas dari tujuannya apa, tapi yang pasti mereka sangat tertarik dengan Al-Quran itu. Oleh karena itu di bulan Ramadan, di mana Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan seperti diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kesempatan emas bagi kita semua untuk saling peduli bahu-membahu, mulai dari yang sudah senior bahkan sepuh sekalipun sampai kepada yang junior, bahkan juga sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih duduk di bangku TK. Karena mempelajari Al-Quran sejak di masa kecil sejatinya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terlambat, meskipun istilah terlambat untuk mempelajari Al-Quran itu tidak ada kamusnya. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan niat yang sungguh-sungguh untuk memulai mempelajari Al-Quran, maka sesuai dengan garansi dalam 4 ayat dalam surat Al-Qamar tadi, Allah mengatakan akan dimudahkan. Jadi modalnya cuma satu saja, kita mau memulai. Tentu berjenjang, bertingkat. Sesudah bisa membaca, belajar tajwidnya dengan bagus. Sesudah belajar tajwidnya dengan bagus, masih ada waktu keburu belajar tahsinul Quran. Syukur-syukur bisa menerjemahkan Al-Quran, belajar terjemahannya dan seterusnya. Sehingga tulul haya, sepanjang hidup kita terus kita bergumul dengan Al-Quran dan kequranan. Demikian tausiah Ramadan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat memberikan makna dan pengaruh buat kita semua, termasuk diri saya yang menyampaikannya. Lebih kurang mohon dibukakan pintu permakluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.